Kata Nabi Adam, oh kalau begitu begini, sudah, kalian, engkau Qabil dan adikmu Habil, engkau bersedekah. Kata Nabi Adam, engkau bersedekah, taqarrabu ilallahi biqurbana, bersedekahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menikahi Iklimah. Kalau memang sedekahnya siapa, kalau si Habil sebenarnya menerima, ya satu menerima, kedua Ibrahim bin Selebiratin ya diem aja ya kan, dan dia menerima sebenarnya apa perintah ayahnya. Yang Qabil ini, yang Habil yang nerima, yang Qabil yang nerima kakaknya. Kata Nabi Adam, ayo kalian sedekah. Nah, Qabil ini terkenal dia diberi tugas oleh Nabi Adam untuk mengurusi pertanian, bercocok tanam, nanam gandum apa ini, pokoknya urusannya kebun tanian ya. Kalau sekarang ya mungkin apa sawi, gobis apa itu misalnya ini. Pokoknya dia pertanian. Habil disuruh mengurus peternakan, kambing, sapi, dia ngurus binatang ternak. Ini yang adik, yang Habil, ya. Yang Qabil, yang kakak pertanian. Sudah, kalian bersedekah. Kata Qabil, gimana cara bersedekah? Taruh di gunung. Dalam riwayat gunungnya itu, ya ini Gunung Nut. Itu tempatnya Nabi Adam turun di India. Itu namanya Gunung Nut. Itu kalau kalian buka di YouTube, itu sampai sekarang jadi tempat yang sakral. Katanya ada kaki pertama Nabi Allah Adam turun di sana. Dan semua agama itu naik ke sana. Paling tinggi gunungnya termasuk di India. Di gunung ini, kata Nabi Adam, kalian bersedekah, letakkan di Gunung Nut. Dan siapa yang sedekahnya diterima, zaman itu kata Nabi Adam, kalau turun api dari langit dan mengambil sedekahnya, itu yang diterima sedekah. Di zaman itu, caranya mengetahui mana sedekahnya yang diterima, akan turun api dari langit, akan diambil itu sedekah. Qabil ini, si kakak ini, dia mengambil hasil pertaniannya dan ngambil yang jelek. Ya, ambil gandum, ngalak se KW2, KW3, ngalak se bak juga. Jadi nah, diterima tak diterima, pokoknya kok tanda. Arya bukan hukum ini, Abah ini yang ada-ada. Katanya si Qabil, dia lihat dari sedekahnya saja dia sudah tidak niat dari hati. Sedekahnya yang jelek, disedekahkan, dia meletakkan beberapa karung gandum yang jelek, bukan diambil yang bagus. Si adik Habil ini kan peternak dia punya kambing, ada satu kambing putih besar, itu sampai sering digendong sama dia. Dalam riwayat 1 tahun kambing itu sering digendong, dibawa kemana-mana. Ya zaman Nabi Adam dulu orang besar, ya Nabi Adam tingginya 30 hasta, seperti pungkane nyior. Mau ngidung embik pada neng makin ngidung kucing. Ya kan kecil kambing. Bagi mereka anak, ini punya kambing besar, ya mungkin dulu kambingnya besar, tapi bagi mereka tetap kecil seperti gendong kucing. Itu sama Habil digendong itu sampai 1 tahun keliling digendong dari cintanya sama kambing ini. Kambingnya putih besar, pokok makin paling larang tuh. Kambing mungkin dijual lebih 10 juta. Kalau sekarang. Nah, si Habil ini disuruh bersedekah, dia mengambil kambing yang paling dia cintai. Kambing yang digendong setahun ini dia sedekahkan. Dia sebenarnya eman, tapi karena dia ingin suruh berkorban untuk Allah, cari yang baik, dia sedekahkan kambingnya ini. Ditaruh dua-duanya di atas gunung. Habil naruh gandumnya ya, tadi yang jelek-jelek di atas gunung, si Qabil, si Habil naruh kambingnya. Suruh turun, suruh lihat dari jauh. Nabi Adam juga ikut menjadi wasit, jadi juri melihat. Ya. Mereka duduk sambil menanti, tiba-tiba datang api dari langit dan langsung mengambil kambingnya si Habil, dibawa ke atas langit. Gandum pakun berdekeneng tetap di tempatnya, tidak ada yang mengambil. Si kambing ini diambil ke atas langit. Tuh, lihat kata Nabi Adam. Yang diterima sedekahnya Habil. Kenapa? Ya karena sedekahnya thayyib, sedekahnya bagus. Dia memang niat sedekah. Si Habil jelek tadi, nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Niatnya juga jelek, dari hatinya jelek, yang disedekahkan jelek. Si Habil ini dari hatinya sudah ikhlas, masih berharap, berdoa, minta diterima. Kalau Qabil tadi, terima tak terima, pokoknya kok harus oleh Iklim. Atinalah beri sebab coba, kok tetap
apapun hasilnya saya tetap tidak nerima. Saya harus nikah dengan ini adik kandung saya. Ini saya lebih berhak, katanya si Qabil. Setelah itu kambing diangkat, ya, hilang kambing itu ke atas langit. Dalam riwayat kambing itu disimpan oleh Allah. Setelah turun temurun sampai datangnya Nabi Ibrahim, lalu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, diganti oleh Allah dengan kambing. Nah, kambing ini punyanya Habil ini yang disimpan oleh Allah, itu diturunkan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Nabi Ismail itu dengan sembelihan kambing yang mulia. Itu dalam riwayat itu kambing punya Habil yang diambil oleh Allah, diangkat ke atas langit. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Qabil? Biar saya tetap tidak nerima. Ketika mendengar gini, ketika Nabi Adam, kamu ini mau apa? Sudah saya kasih tahu hukumnya, kamu tidak mau. Sudah saya suruh lomba sedekah, ya kamu kalah, lomba diterima kamu. Apa katanya si Qabil? Ta'aktulannak, ya bisik Akoto yang mengatakan kakak ini kepada adiknya, kepada Habil, saya akan bunuh. Tidak nerima, tetap tidak nerima. Ini kalau orang sombong. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katanya si Qabil, Kak, Allah itu menerima yang baik, menerima dari orang yang takwa. Engkau yang kau kurbankan, yang kau sedekahkan jelek, dan engkau niatnya sudah enggak bagus, enggak diterima oleh Allah. Saya diterima oleh Allah. Allah hanya menerima yang baik. Ini sambungannya dengan, ya. Jadi jangan pernah berharap riba itu apapun pasti jelek. Jangan kita lihat zahirnya, lihat kembangnya. Yang namanya riba, walaupun naik, walaupun, tapi pasti nanti hasilnya adalah kehancuran, kemusnahan, penyakit, dan a'udzubillahi min dzalik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini kita bisa terus istiqamah dan kita bisa mengamalkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bisa mengamalkan ilmu ini, ya bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita, tapi kita niatkan insyaallah pulang dari tempat ini kalau masih ada ikatan-ikatan riba, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rizki yang halal, thayyiban, mubarakan, rizki yang berkah, yang halal, yang penuh, yang dengan kebaikan insyaallah akan kita bawa untuk ibadah kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kapan-kapan kalau hadir lagi majelis ini, ya, itu katanya si Qabil tadi, saya akan bunuh kau. Bagaimana kelanjutannya? Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang bersambung. Saya malah penasaran nih. Kirancung cerita Qabil. Kau tak mari makin secum cerita kita. Biar penasaran, insyaallah disambung di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan ini bermanfaat.